Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah, hati-hati. Bisa jadi rezekimu seret karena rumahmu kekurangan ini. Pernah merasa hidupmu stagnan, rezeki mampet, atau selalu kena sial tanpa alasan yang jelas? Atau mungkin tetangga mulai suka nyinyir, iri, dan menebar aura negatif di sekitarmu? Bisa jadi ada sesuatu yang kurang di rumahmu. Banyak yang gak sadar. Tapi ternyata ada benda-benda penting yang bisa membuka pintu rezeki, menjauhkan energi negatif, dan menangkal niat buruk orang-orang di sekitar. Di video ini, aku bakal kasih tahu 11 benda wajib di rumah yang bisa bikin rezekimu mengalir deras tanpa henti dan melindungi dari tetangga sirik. Jangan sampai kelewatan, karena benda nomor 10-11 sering disepelekan, padahal dampaknya luar biasa. Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. 1. Cermin di dekat pintu. Cermin bukan sekadar hiasan, tapi juga dipercaya bisa memantulkan energi, termasuk energi negatif dari luar rumah. Kalau kamu sering merasa rumahmu penuh tekanan atau tiba-tiba sering mengalami kesialan, bisa jadi ada energi buruk yang masuk tanpa kamu sadari. Meletakkan cermin di dekat pintu bisa menjadi penghalang agar aura negatif tidak ikut masuk bersama tamu yang datang. Tapi ingat, posisi cermin juga penting. Jangan sampai kamu meletakkannya tepat berhadapan dengan pintu masuk. Ini bisa bikin energi baik yang sudah masuk justru terpental keluar, termasuk rezeki yang seharusnya bertahan di rumah. Posisi terbaik adalah di samping pintu atau di dinding yang mengarah ke dalam rumah, supaya energi positif tetap mengalir. Beberapa orang juga percaya bahwa bentuk dan ukuran cermin berpengaruh. Pilih cermin yang besar dan bersih agar pantulannya sempurna. Hindari cermin pecah atau buram karena bisa mencerminkan energi buruk. Kalau kamu ingin suasana rumah lebih harmonis, coba gunakan cermin dengan bingkai kayu atau emas yang melambangkan kestabilan dan kemakmuran. 2. Air dalam wadah kendi atau gelas. Air adalah simbol kehidupan dan kemakmuran. Di banyak budaya, memiliki air bersih di rumah dipercaya bisa menjaga keseimbangan energi dan menarik keberuntungan. Itulah kenapa orang tua zaman dulu sering menyimpan kendi berisi air di ruang tamu atau dekat pintu masuk. Ini bukan hanya tradisi, tapi juga ada nilai spiritualnya. Selain untuk minum, air dalam kendi juga berfungsi sebagai penyerap energi negatif. Konon, air bisa menangkap aura buruk yang terbawa dari luar, lalu menetralisirnya. Makanya, banyak orang yang rajin mengganti air kendi setiap pagi agar energi di rumah selalu segar. Kalau kamu sering merasa rumah sumpek atau ada suasana yang kurang nyaman, coba deh perhatikan apakah kamu sering menyimpan air bersih di rumah. Untuk hasil terbaik, gunakan kendi dari tanah liat karena dipercaya bisa menjaga kesegaran air lebih lama dan meningkatkan energi positif di rumah. Letakkan kendi di tempat yang mudah dijangkau dan usahakan selalu terisi. Selain bikin rumah lebih adem, ini juga jadi tanda bahwa rezeki di rumahmu nggak pernah putus. 3. Tanaman pembawa hoki. Tanaman bukan cuma bikin rumah lebih asri, tapi juga bisa jadi magnet keberuntungan. Beberapa tanaman seperti bambu hoki, pohon dolar, atau lidah mertua dipercaya bisa menyerap energi negatif dan membawa suasana lebih harmonis. Bahkan, ada yang meyakini kalau tanaman tertentu bisa membantu melancarkan rezeki dan menjauhkan pengaruh buruk dari orang-orang yang iri. Selain sebagai simbol keberuntungan, tanaman juga membantu menjaga udara tetap bersih. Rumah yang segar dan nyaman akan lebih mudah menarik energi positif. Kalau kamu sering merasa rumah terasa berat atau tidak nyaman,
Mungkin sudah waktunya menambahkan tanaman hijau ke dalam ruangan. Pilih tanaman yang mudah dirawat dan tidak memerlukan banyak perawatan agar tetap subur. Namun, pastikan tanaman selalu dalam kondisi sehat. Jangan sampai tanaman layu atau mati, karena ini justru bisa membawa energi buruk. Rajinlah menyiram, memangkas daun kering, dan memberi pupuk agar tanaman tetap hidup subur. Semakin sehat tanaman di rumahmu, semakin kuat energi positif yang bisa mengalir. 4. Garam di sudut rumah. Percaya atau tidak, garam sudah lama digunakan sebagai alat untuk menyerap energi negatif. Banyak orang tua yang secara turun-temurun menyimpan segenggam garam di sudut rumah untuk menangkal aura buruk. Garam diyakini bisa menyerap energi negatif dari luar, termasuk niat jahat atau iri hati dari orang-orang di sekitar kita. Caranya cukup sederhana. Ambil sedikit garam kasar dan taburkan di sudut-sudut rumah, terutama di dekat pintu masuk atau tempat yang terasa berat energinya. Biarkan selama beberapa hari, lalu buang atau larutkan dalam air mengalir. Banyak yang percaya kalau metode ini bisa membantu membersihkan aura rumah dan membuat suasana lebih ringan serta tenang. Selain itu, mandi dengan air garam juga bisa membantu membersihkan energi negatif yang menempel di tubuh. Jika kamu sering merasa lelah, mudah marah, atau tiba-tiba malas tanpa sebab, coba mandi dengan air garam setelah beraktivitas. Ini bisa jadi cara sederhana untuk menjaga energi positif tetap mengalir dalam diri dan rumahmu. 5. Kalung ayat atau simbol keberuntungan. Banyak orang meyakini bahwa menyimpan ayat suci atau simbol keberuntungan di rumah bisa menjadi pelindung dari energi negatif dan niat buruk orang lain. Kalung ayat, rajah, atau simbol-simbol spiritual sering digunakan sebagai penjaga keseimbangan energi di dalam rumah. Bukan hanya sekadar dekorasi, benda-benda ini juga bisa memberikan ketenangan bagi penghuninya. Salah satu cara terbaik adalah menggantung ayat suci di dinding ruang tamu atau meletakkannya di tempat yang sering dilihat, seperti dekat pintu masuk. Ini bukan hanya untuk perlindungan, tetapi juga sebagai pengingat agar selalu berpikir positif dan bersyukur atas rezeki yang datang. Orang yang hatinya tenang dan selalu bersyukur biasanya lebih mudah menarik keberuntungan dalam hidupnya. Selain itu, kalung atau benda keberuntungan bisa juga dipakai sebagai perlindungan pribadi. Banyak orang yang merasa lebih tenang saat mengenakan sesuatu yang memiliki makna spiritual bagi mereka. Yang terpenting adalah keyakinan dan niat baik saat menyimpannya. Karena energi yang baik akan selalu menarik kebaikan lainnya. 6. Koin atau uang kertas di dompet sudut rumah. Pernah dengar mitos bahwa dompet kosong bisa bikin rezeki seret? Itu bukan sekadar mitos. Banyak orang sukses percaya bahwa selalu menyimpan uang di dompet, laci, atau sudut rumah bisa menarik energi kemakmuran. Uang dianggap sebagai simbol aliran rezeki. Jadi jika dompet dan rumah selalu memiliki uang, secara energi ini bisa mengundang kelimpahan. Cara sederhana yang bisa kamu lakukan adalah menyimpan beberapa lembar uang kertas atau beberapa koin di dalam laci atau pojok ruangan yang jarang tersentuh. Ini bukan berarti menimbun harta, tapi lebih sebagai simbol bahwa rumahmu tidak pernah kosong dari rezeki. Bahkan, dalam budaya Tionghoa, menyimpan koin emas atau uang di amplop merah dipercaya bisa membawa keberuntungan finansial. Tapi jangan asal menyimpan. Pastikan uang yang kamu simpan dalam keadaan rapi, bersih, dan tidak lecek. Uang yang kusut atau kotor justru melambangkan energi yang berantakan dan tidak stabil. Selain itu, jangan pernah biarkan dompet kosong total, meskipun hanya tersisa satu lembar uang kecil. Ini bisa menjadi pengingat bahwa rezeki akan selalu ada, sekecil apapun itu. 7. Lilin atau lampu dengan cahaya hangat. Pernah merasa rumah terasa suram atau tidak nyaman meskipun tidak ada masalah besar? Bisa jadi pencahayaannya kurang tepat. Cahaya bukan hanya berfungsi sebagai penerang, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap energi di dalam rumah. Cahaya hangat dari lilin atau lampu dipercaya bisa menciptakan suasana yang lebih damai dan mengusir aura negatif. Menggunakan lilin aromaterapi juga bisa membantu meningkatkan suasana hati dan membersihkan energi buruk. Lilin dengan aroma lavender,
Kayu manis atau citrus dipercaya bisa menarik energi positif serta membuat rumah terasa lebih nyaman. Banyak orang yang menyalakan lilin atau lampu saat senja untuk menciptakan transisi energi yang lebih harmonis antara siang dan malam. Namun, jika tidak ingin menggunakan lilin, pastikan rumah tetap memiliki pencahayaan yang cukup. Hindari sudut-sudut yang gelap dan lembab, karena ini bisa menjadi tempat berkumpulnya energi negatif. Gunakan lampu dengan cahaya kuning hangat di ruang keluarga dan kamar tidur agar energi rumah lebih tenang dan nyaman. 8. Jam dinding yang berfungsi dengan baik. Jam bukan hanya alat penunjuk waktu, tapi juga simbol pergerakan rezeki dan kehidupan. Jam dinding yang mati atau rusak bisa menjadi pertanda bahwa energi di rumah sedang stagnan alias macet. Banyak yang percaya bahwa jika jam dinding tidak berjalan, maka rezeki pun bisa ikut terhenti atau tidak mengalir dengan lancar. Pastikan semua jam di rumahmu berfungsi dengan baik dan selalu menunjukkan waktu yang akurat. Jika ada jam yang mati, segera ganti baterainya atau perbaiki. Selain itu, posisi jam juga berpengaruh. Letakkan jam di ruang tamu, dapur, atau ruang kerja untuk memastikan energi dalam rumah selalu bergerak dan tidak terjebak di satu titik. Namun, jangan meletakkan jam di tempat yang terlalu rendah atau di posisi yang tidak biasa, seperti di lantai atau di bawah meja. Ini bisa memberikan kesan bahwa waktu di rumah tidak dihargai, yang secara energi bisa berdampak pada keterlambatan dalam urusan rezeki dan keberuntungan. Jadi, pastikan jam dinding di rumah selalu aktif dan berada di tempat yang tepat. 9. Batu alam atau kristal energi. Batu alam dan kristal bukan hanya cantik sebagai hiasan, tetapi juga dipercaya memiliki energi yang bisa menarik keberuntungan. Banyak orang meyakini bahwa batu seperti giok, ametis, atau batu mata harimau bisa membantu menyeimbangkan energi di rumah dan menangkal aura negatif dari luar. Misalnya, giok sering dikaitkan dengan kemakmuran dan kesehatan, sementara ametis dipercaya bisa menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Batu mata harimau sering digunakan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan melindungi dari niat buruk orang lain. Menaruh kristal di ruang tamu atau meja kerja bisa membantu menciptakan suasana yang lebih positif dan penuh energi baik. Tapi ingat, batu dan kristal juga butuh perawatan. Bersihkan secara berkala dengan air mengalir atau dijemur di bawah sinar matahari untuk menghilangkan energi negatif yang terserap. Jika kamu sering merasa rumah terasa berat atau sering mengalami kejadian tidak menyenangkan, coba tempatkan beberapa batu alam di sudut ruangan dan lihat perbedaannya. 10. Piring atau wadah makanan yang bersih dan utuh. Pernah makan di piring retak atau gelas yang pecah sedikit? Hati-hati! Ini bukan hanya berbahaya secara fisik, tetapi juga bisa membawa energi buruk. Piring dan wadah makanan yang retak atau pecah sering dikaitkan dengan rezeki yang bocor atau keberuntungan yang tidak bertahan lama. Secara psikologis, makan di piring yang utuh dan bersih bisa memberikan rasa kenyamanan dan kepuasan yang lebih besar. Sebaliknya, menggunakan peralatan makan yang rusak bisa menciptakan kesan kekurangan atau ketidaksempurnaan yang secara tidak sadar memengaruhi pola pikir kita tentang kemakmuran. Itulah sebabnya banyak orang percaya bahwa membuang peralatan makan yang rusak bisa membantu menarik rezeki yang lebih stabil. Jadi, mulai sekarang periksa peralatan makan di rumahmu. Jika ada yang sudah retak atau pecah, lebih baik segera diganti. Selain membuat rumah terlihat lebih rapi dan nyaman, ini juga bisa menjadi langkah kecil untuk menjaga energi positif tetap mengalir dan memastikan keberuntungan tidak bocor tanpa disadari. Nah, itu dia 11 benda wajib di rumah supaya rezekimu lancar tanpa henti dan kamu terhindar dari tetangga iri. Coba cek, apakah semua benda ini sudah ada di rumahmu? Atau justru ada yang belum? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like share video ini ke teman atau keluargamu supaya mereka juga tahu rahasia rezeki lancar. Subscribe sekarang juga. Karena di video berikutnya aku bakal bahas kesalahan di rumah yang bikin rezeki seret tanpa kamu sadari. Jangan sampai kelewatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.